Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sholat subuh? Sudah. Puasa? Tidak. Puasa ini? Puasa. Ya. Mari kita awali pertemuan ini dengan baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tempat duduknya dirapikan. Itu agak lurus. Jaga jarak. Maka tempat duduknya zigzag supaya kita menerapkan 5M 1D. Ya, tolong diterapkan untuk menjaga kesehatan kita. Terus pada masa pandemi ini saya harap kalian tetap semangat dalam belajar. Walaupun dalam masa pandemi jangan mengendurkan semangat belajar kalian supaya apa yang menjadi cita-cita kalian tercapai. Siap? Sebenarnya saya absen dulu. Yang pertama saya mengecek kelengkapan kehadiran kalian. Pertama ada Hilmi Rafi. Masuk. Linda Ayu Purwaningsih. Saya. Nadia Ayu. Sakit. Oke. Rahma Jati. Hadir. Hadir. Reka Istiqomah. Oke. Safana Zaidati. Safitri Auliana. Hadir. Salsabil Nur Alia. Salwa Sifat. Hadir. Septiana Putri Wida. Siti Khalisoh. Hadir. Siti Nurmaya. Umi Rahimah. Vita Kumalasari. Yuni Widianingsih. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Apa namanya? Ada yang kita tahu? Sabiana. Adriana. Oh, tadi ya Adriana. Oh, tadi ada di sesi. Terima kasih. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai sejarah munculnya ilmu kalam. Mengenai sejarah munculnya ilmu kalam. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah kalian mempelajari sejarah munculnya ilmu kalam, diharapkan kalian mampu satu, membandingkan perkembangan akidah pada masa Rasulullah SAW sampai dengan munculnya peristiwa tahkim. Terus yang kedua, kalian mampu menganalisis latar belakang munculnya tahkim. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi aliran-aliran kalam yang muncul setelah peristiwa tahkim. Paham ya? Langsung saja kita akan mempelajari mengenai sejarah munculnya ilmu kalam. Sebelum kalian belajar di sini bertemu dengan saya, sudah pernah mendengar istilah ilmu kalam belum? Belum? Sama sekali belum? Ilmu kalam. Kalam itu kalau secara bahasa artinya omong-omongan, berbicara. Kemudian kalau dikaitkan dengan ilmu kalam, tidak ilmu omong-omongan, tidak, bukan ilmu pembicaraan. Ini ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan dan yang berkaitan dengannya, Tuhan. Tuhan kita siapa? Berarti secara tidak langsung
Ilmu kalam itu ilmu yang membahas tentang Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan sifat, ya, kemudian berkaitan dengan kehendak Allah dan lain sebagainya. Ini dirangkum dalam namanya ilmu kalam. Terus kita bisa mengetahui mengenai Tuhan, mengenai Allah dari mana sumbernya? Sumbernya apa? Sumbernya apa? Hal-hal yang menceritakan atau menjelaskan tentang Allah. Betul, Al-Quran dan juga hadis tentunya. Ya, kita bisa mengenal Allah dan hal yang berkaitan dengan Allah itu melalui Quran dan juga hadis. Siapa ini? Ilmu. Kita sendiri. Iya. Dulu sendiri ya. Nih, berkaitan apa dasarnya adalah Quran dan juga hadis. Terus pertanyaan berikutnya, seberapa penting kita mempelajari ilmu kalam? Yang tahu? Atau bisa menjelaskan pentingnya apa wis? Kita mempelajari ilmu kalam. Seberapa penting atau pentingnya? Penting tidak? Pentingnya seperti apa? Pentingnya seperti apa? Ilmu kalam itu dianggap penting bagi orang yang merasa beriman. Kalau seseorang tidak merasa beriman, kemudian mempelajari ilmu kalam, orang itu berkaitan dengan keimanan, dengan akidah. Paham ya? Kan kita maksudnya akidah akhlak. Lah akidah itu salah satunya membahas mengenai ketuhanan. Nah, berdasarkan Quran dan juga hadis. Dan perlu kalian tahu yang namanya ilmu kalam itu adalah salah satu jenis ilmu agama. Ini bagian dari usuluddin, cabang-cabang ilmu agama. Yang namanya cabang ilmu agama ada beberapa macam. Ada yang namanya ilmu fikih, ya, yang membahas tata cara peribadatan, sampai sholat, puasa, dibahas ilmu apa? Kemudian ada namanya ilmu hadis, ada namanya ilmu tafsir, ya, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Dan juga ada namanya ilmu kalam. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Paham ya? Ini untuk kita mengenal sedikit mengenai pengertian ilmu kalam. Terus berikutnya tadi berkaitan dengan sejarah munculnya ilmu. Sejarah munculnya ilmu kalam. Untuk sejarah munculnya ilmu kalam itu terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Terus yang kedua berlanjut setelah Rasulullah kepemimpinan umat Islam beralih kepada siapa? Khulafaur Rasyidin. Yang kedua masa Khulafaur Rasyidin. Terus yang ketiga setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai, ada namanya masa Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah dikeling. Terus setelah masa Bani Umayyah selesai, berlanjut kepada masa Bani Abbasiyah. Yang terakhir yaitu masa setelah Bani Abbasiyah. Berarti kita saat ini berada di masa yang mana? Iya, masa setelah Bani Abbasiyah. Jauh dari masa.
Nah, ya. Jadi kalian perlu pahami ini. Ada 5 fase, 5 masa dalam perkembangan sejarah ilmu tauhid. Masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan juga masa setelah Bani Abbasiyah. Yang pertama pada masa Nabi, ketika zaman Rasulullah, apakah sudah ada perbedaan di kalangan umat? Sudah ada perpecahan di kalangan umat? Ada Islam A, Islam B, Islam C? Sudah ada belum? Pada masa Nabi? Tidak ada atau belum ada. Kenapa? Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan umat, maka sahabat langsung menemui Nabi. Ya, langsung menemui Nabi, bertanya kepada Nabi. Contohnya, ketika sahabat berdebat bagaimana cara tayamum yang benar, bagaimana cara bersuci yang benar, itu sahabat yang berdebat langsung bertanya kepada Nabi. Ketika Nabi memberi solusi, ketika Nabi menjawab, langsung diterima dan masalah selesai. Dan tidak ada wah enggak iya, apa iya. Di kalangan itu berbeda pendapat, mempunyai pendapat sendiri, tidak ada. Bersumber langsung dari Nabi. Paham ya? Jadi tidak ada Islam A, Islam B, dan sebagainya. Kan beda dengan saat ini. Ya, ada yang namanya Islam garis lurus, Islam Salafi, dan Islam lain sebagainya. Jadi ya, jadi pada zaman Nabi Islam ya Islam satu. Tidak ada yang mengatasnamakan Islam. Terus setelah ada masa Nabi, berlanjut kepada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Ketika pada masa Abu Bakar, persatuan umat Islam masih sama seperti zaman Nabi, masih terjaga aman. Yang kedua, khalifah siapa? Umar bin Khattab. Sama halnya dengan masa Abu Bakar. Ketika zaman Umar masih terjaga persatuan. Akidahnya masih sama. Maksudnya Islam tidak ada Islam A, B, C. Tidak ada Islam aliran apa-apa. Tuh. Terus yang ketiga pada masa betul Utsman bin Affan. Nah, ketika masa Utsman bin Affan inilah mulai muncul bibit-bibit perpecahan. Diawali ketika Utsman membagikan kekuasaan kepada kerabatnya. Utsman itu menjadi khalifah selama 12 tahun. 6 tahun terakhir ini gonjang-ganjing. Mulai muncul bibit-bibit perpecahan karena Utsman bin Affan mempunyai kebijakan mengangkat saudara-saudaranya dari Bani Umayyah. Utsman itu dari Bani Umayyah itu menjadi menempati jabatan-jabatan strategis. Di samping itu diberi tanah, urus tanah. Umar menilai sebenarnya memang kerabatnya dari Bani Umayyah itu pintar-pintar, memang mumpuni untuk diberi jabatan tersebut. Tapi dari kalangan masyarakat menilai beda, bahwa Utsman bin Affan sudah mulai mementingkan kepentingan keluarga, nepotisme. Ya, berarti sudah mulai ada kecurigaan, kemudian fitnah dan lain sebagainya, sehingga berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Utsman terbunuh. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin your first lesson. Terbunuhnya Utsman bin Affan itu dikenal dengan
fitnah al-kubra. Apa? Fitnah al-kubra. Dinamakan fitnah karena hal tersebut merupakan bukan tujuan asli Utsman bin Affan. Kubro besar, fitnah yang besar. Di samping ini menjadi sejarah kelam dalam umat Islam. Seorang khalifah Utsman bin Affan terbunuh oleh umat Islam sendiri. Sehingga pada waktu itu keadaan kacau. Dalam keadaan kacau, kepemimpinan khalifah berlanjut kepada yang keempat, ini siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa kepemimpinan Ali itu keadaan bahkan semakin meruncing. Timbul beberapa protes dari kalangan umat Islam untuk menuntut Ali mencari siapa pembunuh Utsman sebenarnya. Di antaranya yang pertama ada namanya protes yang dilakukan oleh Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah. Beliau protes kepada Ali untuk mencari siapa dalam pembunuh. Sekarang kalau demo kan ya biasa. Dulu demonya perang antara Ali dengan Aisyah. Ini dia dengan perang Jamal. Jamal itu artinya unta. Karena pada waktu itu Aisyah menaiki unta ketika perang. Nah, pada perang Jamal ini Ali bin Abi Thalib mampu meredam Aisyah dan sahabat lainnya. Aisyah kemudian dikembalikan ke Madinah. Jadi teratasi masalah ini. Dengan Aisyah selesai masalah. Kemudian masalah berlanjut dari keluarga Utsman bin Affan yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah turunan dari Umayyah seperti halnya Utsman bin Affan. Ali sebagai khalifah, Muawiyah sebagai gubernur di Damaskus. Sama-sama mempunyai pengikut. Ya, sama-sama mempunyai pengikut. Nah, Muawiyah protes kepada Ali untuk menuntut siapa pembunuh Utsman. Itu terjadilah perang namanya perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi antara Ali dengan Muawiyah. Ini sudah sampai perang yang kedua. Karena sama-sama besar pasukannya imbang. Di dalam pasukan Muawiyah ini sebenarnya hampir terpojok. Kemudian ada salah satu pengikut Muawiyah yang bernama Amr bin As itu mengajukan tahkim. Kalau sekarang namanya gencatan senjata. Gencatan senjata itu disebut dengan tahkim. Disebut dengan tahkim. Nah, kemudian antara Ali dan Muawiyah ini bermusyawarah untuk mencari jalan keluar persengketaan tersebut. Sehingga dari pihak Ali dalam peristiwa tahkim mengutus namanya dari Ali ini mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa. Kemudian dari pihak Muawiyah ini diutus namanya Amr bin As tadi. Amr bin As. Ya. Dalam perundingan tersebut disepakati bahwa nanti Ali dan juga Muawiyah turun dari jabatan masing-masing. Ali turun menjadi sebagai khalifah, Muawiyah turun sebagai mengundurkan diri sebagai gubernur menjadi masyarakat biasa. Kemudian nanti
kepemimpinan diserahkan kepada umat Islam siapa yang ingin ditunjuk. Nah, sepakat. Sudah saatnya untuk menyampaikan ke masyarakat. Yang pertama, ini ya sebagai gambaran saja. Yang pertama maju ini Abu Musa al-Asy'ari kan orang sepuh. Ketika akan menyampaikan ke masyarakat, Amr bin As itu menyuruh Abu Musa untuk menyampaikan dulu. Abu Musa dengan kamu sepuh, sudah sepuh. Silahkan maju ke depan menyampaikan pengumuman terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan saya. Itu perkataan Amr bin As. Abu Musa kemudian berada di masyarakat depan masyarakat. Kurang lebihnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Musa al-Asy'ari, delegasi dari Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan tahkim tadi, musyawarah dalam tahkim tadi, disepakati bahwa Ali bersedia turun sebagai khalifah. Turun menurunkan jabatannya, menyerahkan jabatan sebagai khalifah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sekarang giliran Amr bin As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amr bin As, delegasi dari Muawiyah, ingin menyampaikan bahwa Muawiyah sebagai khalifah, karena kalian tadi sudah mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri sebagai khalifah. Wah, ternyata apa yang disampaikan oleh Amr bin As tidak sesuai dengan rencana atau hasil musyawarah. Bisa dikatakan Abu Musa al-Asy'ari dicurangi, Ali bin Abi Thalib dicurangi. Tapi sudah kacau, sudah terlanjur terjadi, maka Abu Musa al-Asy'ari berprotes. Nah, dari pendukung Ali bin Abi Thalib itu ya, kalau Ali sendiri menerima keputusan tersebut, tapi dari beberapa pengikutnya ada yang tidak terima, sehingga dari peristiwa tahkim ini muncul 3 golongan umat Islam. Yang pertama adalah pengikut Ali yang setia. Pengikut Ali yang setia ketika Ali dicopot jabatan sebagai khalifah tetap setia mendukung Ali. Kemudian yang kedua, tadinya itu kelompok Ali, tapi tidak setuju dengan ini peristiwa tahkim, namanya Khawarij. Namanya Khawarij. Khawarij itu dari kata kharaja, keluar. Yang tadinya kelompok Ali tidak sepakat dengan peristiwa tahkim, kemudian keluar. Khawarij namanya. Yang ketiga ada pendukung dari Muawiyah tadi. Pendukung dari Muawiyah. Jadi ada 3 golongan yang muncul. Pengikut Ali, Khawarij, dan juga pengikut Muawiyah. Ya, pendukung Ali ini adalah akan menjadi embrio namanya Syiah. Ada namanya aliran Syiah, tapi setelah tidak secara langsung. Kemudian yang kedua, yang kelompok Khawarij tadi yang tadinya adalah kelompok Ali, kemudian balik memusuhi Ali dan juga memusuhi Muawiyah. Tidak hanya memusuhi secara argumen saja, bahkan mempunyai rencana untuk membunuh Ali, membunuh Muawiyah, dan juga membunuh Amr bin As. Kenapa? Menganggap Ali, Muawiyah, dan Amr bin As kafir. Iya. Kok bisa dia kafir? Kenapa? Karena memutuskan perkara tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kan tahkim hasil perundingan yang tidak berdasarkan Quran hadis. Nah, ini menurut kaum Khawarij dihukumi kafir. Paham ya? Nah, sehingga Khawarij mengutus beberapa pembunuh yang ditugaskan untuk membunuh Ali, Muawiyah,
Muawiyah dan juga Abadir. Nah, siapa saja yang diutus untuk membunuh Ali, Muawiyah dan siapa? Amr bin As? Dari 3 pembunuh itu yang berhasil siapa yang dibunuh? Dari 3 orang yang disasar untuk dibunuh, yaitu hanya Ali bin Abi Thalib yang terbunuh. Ali bin Abi Thalib terbunuh. Yang membunuh Ali yaitu bernama Ibnu Muljam, atau juga dikenal dengan nama Abdullah bin Muljam. Ya, ini kalau kalian membaca sejarah, Abdullah bin Muljam atau Ibnu Muljam itu seorang sahabat hafid. Tahu hafid? Penghafal Quran. Di samping itu ahli ibadah, puasa atau telah setiap puasa. Kemudian sholat malam tidak pernah terlewat. Seorang Abdullah bin Muljam. Tapi kenapa sampai membunuh Ali bin Abi Thalib? Yang notabene Ali adalah salah satu sahabat terbaik. Ali adalah sahabat yang dijamin masuk surga, salah satu yang tidak dijamin masuk surga. Ali adalah menantu Rasulullah. Tapi Abdullah bin Muljam tidak. Karena apa? Tadi hanya berdasarkan otak ini yang menganggap Ali itu kufur, kafir. Tidak mau menerima hakim membuat keputusan tanpa berdasarkan Quran. Nah, dari rangkaian peristiwa ini bisa dikatakan Khawarij adalah aliran ilmu kalam yang pertama muncul, yang mempunyai paham siapa saja umat Islam yang melakukan dosa besar dihukumi kafir. Tidak hanya hukuman, tidak hanya sebatas anggapan saja, kemudian boleh dibunuh. Ini contohnya. Nah, seperti ini ya, bahwa anggapan orang Khawarij itu ketika tidak sesuai dengan Al-Quran salah, jadi harus ikut Quran. Bahkan tadi ketika seseorang Muslim melakukan dosa besar harus dihukumi kafir dan boleh ini anggapan orang Khawarij. Menurut kalian saat ini paham Khawarij masih ada tidak? Ada tidak? Ada. Mungkin kalian pernah mendengar Islam radikal? Ya, pernah? Bisa jadi paham Khawarij itu adalah Islam radikal. Kok tahu Pak? Karena satu, pertama, suka mengkafirkan orang Islam. Wah, ini dan haram, kafir. Kemudian gitu perang meninggal, kafir. Ya, tidak ada tentunya. Tahlilan, kafir. Itu ya. Bisa jadi ini ya. Paham Khawarij. Di samping itu bahkan sampai menyerang tempat ibadah non-muslim, gereja dibom. Bahkan tidak hanya seperti ya sampai situ, yang berbeda pahamnya juga dimusuhi. Tidak hanya gereja saja yang dibom, masjid juga itu dibom. Kalian pernah mendengar bom bunuh diri yang dilaksanakan ketika sholat Jumat? Bunuh diri yang mereka mengatakan adalah jihad. Jadi dari sini kalian harus bisa memilah-milih akidah yang tepat dan yang ya Bang ya. Jadi intinya pada bab 1 ini dalam peristiwa dalam sejarah munculnya ilmu kalam itu terbagi menjadi 5 fase. Masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, dan masa setelah Bani Abbasiyah. Ketika masa Khulafaur Rasyidin, terlebih-lebih ketika pemerintahan Utsman bin Affan
Affan itu mulai muncul bibit-bibit perpecahan, kemudian berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian Khalifah berlanjut ke Ali. Dalam kepemimpinan Ali ini ada namanya perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali. Perang tersebut berakhir dengan peristiwa Tahkim. Dalam peristiwa Tahkim itu diputuskan ya Ali turun sebagai jabatan Khalifah, sehingga memicu munculnya beberapa kelompok. Yang pertama pengikut Ali yang akan menjadi embrio Syiah. Yang kedua adalah Khawarij yang tadinya pengikut Ali, kemudian tidak terima dengan peristiwa keputusan Tahkim, balik kemudian memusuhi Ali. Yang ketiga adalah Muawiyah, pengikut Muawiyah. Nah, Khawarij bisa dikatakan aliran ilmu kalam yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam. Paham ya sampai sini? Jika ada pertanyaan? Ada pertanyaan betul? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Paham benar? Mudeng atau mubeng? Saya menerangkan sudah merasa jelas. Jelas bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Masalah nanti paham atau belumnya, nanti kalian baca buku paket masing-masing. Dibaca, diulangi lagi. Ini saya menyampaikan secara ringkas. Yang saya sampaikan di sini secara ringkas, secara garis besar. Jadi secara komplitnya bisa kalian baca di buku. Jika tidak ada pertanyaan, saya ingin menyampaikan rangkuman untuk bab 1 ini. Jadi bisa diperhatikan. 1. Pada masa awal perkembangan Islam sampai dengan akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan, keadaan umat Islam masih dalam satu corak pemahaman akidah. Kasus terbunuhnya Utsman bin Affan yang dikenal dengan fitnah Al-Kubra menjadi tonggak munculnya kelompok-kelompok dalam Islam. Masuk. Terus yang kedua, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan menerima estafet kepemimpinan dalam suasana kekacauan politik. Pertikaian antara umat Islam yang memicu peperangan yang tidak dapat dihindarkan, seperti perang Jamal, perang Siffin. Terus yang ketiga, untuk menyatukan umat Islam yang diselesaikan dengan memerangi kelompok yang tidak tunduk kepada kekhalifahannya, justru membuat friksi-friksi dalam Islam semakin mengkristal. Akhirnya terjadilah perang Jamal dan perang Siffin tadi. Terus yang keempat, tahkim yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan justru berakhir mengecewakan dengan munculnya kelompok baru di luar pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yaitu Khawarij. Kemudian yang kelima terakhir, walaupun yang memicu munculnya aliran-aliran dalam ilmu kalam adalah masalah politik, namun pada akhirnya berkembang ke masalah akidah atau teologi. Dari sinilah akhirnya muncul berbagai firqah atau aliran dalam Islam. Sehingga kalian pernah Islam aliran apa? Ini aliran itu berdasarkan akidah. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan Khawarij ini adalah aliran yang pertama kali muncul, yang mempunyai paham tersendiri. Oke? Kalau sudah paham, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah minggu depan kita akan ulangi harian yang pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.